Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dayana Rabening akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama itu pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikir secara abstrak, atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan perilaku dan emosi khusus. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespons bagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Dan yang ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang kedua itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ada dua faktor. Nah, yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan dasar dalam pencapaian hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Nah, faktor yang kedua itu faktor lingkungan, merupakan faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Kemudian, faktor lingkungan ini yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir atau faktor postnatal. Dalam perkembangan setelah lahir, ada beberapa yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor postnatal. Nah, faktor postnatal ini ada beberapa hal, yaitu lingkungan, biologis, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan juga hormon. Nah, hal inilah yang ditandai dengan anak yang terlahir dari suatu ras tertentu. Misalnya, bangsa Eropa memiliki kecenderungan lebih besar atau tinggi daripada bangsa Asia, cenderung lebih pendek dan juga kecil. Nah, dan yang ketiga itu hakikat belajar anak. Nah, pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan juga kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, adapun belajar menurut teori konstruktivitas bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Nah, pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Nah, yang keempat itu kaitannya antara pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual anak. Nah, pertumbuhan biasanya cenderung tidak membawa perkembangan. Namun, dalam pertumbuhan fisik memang dapat mempengaruhi intelektual seorang anak. Nah, seseorang yang cenderung pertumbuhan fisiknya yang tidak dengan harapan dan juga keinginan seringkali mengalami ketidakpercayaan diri yang terkadang mampu menghambat mereka untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Padahal fisiknya itu bagus, dan juga walaupun fisiknya bagus tidak menjamin seseorang memiliki intelektual yang tinggi. Nah, prosesnya itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak juga akan mampu berbicara sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. Nah, belajar berbicara juga pada anak usia dini dapat digunakan sebagai sosialisasi dalam berteman dan melatih kemandirian anak. Semakin sering anak berhubungan dengan orang lain, maka semakin besar pula dorongan untuk berbicara. Nah, yang ketujuh itu perbedaan dari berbagai istilah. Yang pertama itu motif adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang dapat menyebabkan orang tersebut mampu bertindak melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu adalah dorongan. Nah, dorongan juga termasuk juga motivasi, yang artinya suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Nah, yang ketiga itu kebutuhan.
Nah, kebutuhan tersebut adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, soal yang terakhir itu adalah ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Yang pertama itu berkembangnya kemampuan memahami orang lain. Yang kedua itu pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Yang ketiga itu berkembangnya sifat kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya. Nah, yang keempat itu yang terakhir memiliki kemampuan merekasi yang tepat terhadap realitas sosial mereka.